saya agak bingung, kenapa ada cerita bahwa kita ekonominya menuju resesi ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup. Yang baik antara fiskal dan moneter, kita lihat sekarang tuh pertumbuhan uang di bulan Mei, minggu ketiga itu tumbuhnya 18%, itu level yang amat tinggi. Tapi yang penting yang hijau ya, dibanding bulan-bulan sebelumnya trennya cenderung meningkat secara bertahap. Artinya ada cukup uang di perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Kalau lihat sebelah kanan tuh akibatnya apa? Bunga kredit juga turun. Sekarang ke 8,73%. Ini rata-rata ya. Rata-rata tertimbang. Jadi ini yang saya agak bingung, kenapa ada cerita bahwa kita ekonominya menuju resesi ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup. Kemarin saya tanya BRI, komisaris BRI di sini siapa? Berapa Wan pertumbuhan kredit? 13,8%. Itu pertumbuhan kreditnya ya di bulan Mei ya? Untungnya berapa? Keuntungan tumbuhnya 13% lebih juga kan? Artinya apa? Kok semangat amat loh? Bonus lo naik juga? Sekarang nggak ada bonus katanya. Kalau ada bonus udah senang. Tapi itu menggambarkan keadaan yang real. Itu di BRI ya? Mandiri siapa Mandiri? Oh nggak ada ya. Yang bank lagi siapa? BSI gimana? Berapa? Di atas 10. 15 ya? 10% lebih. Yang jelas double digit cost of fund turun. Tempat lo berapa terus? Tuh, cost of fund turun. Di BSI, cost of fund juga turun. Itu menggambarkan tadi, uang cukup di sistem perekonomian. BPTN siapa? BPTN gimana Pak? Kredit tumbuh 15%. Ya artinya permintaan kuat kan. Kenapa cerita itu nggak muncul? Itu yang saya bingung. Kenapa nggak nulis itu Nggak menarik ya? Yang menarik nulis Menteri Keuangan mau mundur katanya. Itu kan 3 bank besar seperti itu keadaannya. Tapi kita semua luput mengcover itu. Untuk saya agak aneh. Bahkan banknya juga nggak mau publish tadinya kan. Ya setelah gue suruh. Lu bagus lu ngomong dong. Baru dia ngomong. Publish selesai dibaca. Bagus tulisannya. Untungnya besar ya. Berapa untung lu? Saya lebih dari 60 triliun nanti. Dari angka yang di itu keluarnya. Kalau BSI berapa keuntungannya tumbuhnya? Yang sekarang. 2%? 2 triliun. Oh, ya. Ya makanya kali 4 kan 60. 23 lu, kali 4 80 lu. Oh. Dia takut di ini. Takut gue naikin pajaknya. BTN berapa Mas? 2 triliun. Tumbuhnya kencang tapi kan. Dibanding tahun lalu. Jadi BTN tumbuh kreditnya 15%. Jadi sebetulnya dari data itu kelihatan ekonomi activity meningkat signifikan, nggak main-main, bukan saya bohong. Angka PDB bagus, itu untuk double check. Gitu caranya ekonom melihat data secara agregat. Saya juga takut saya salah kan. Kenapa? Saya takut saya salah baca sehingga saya terlambat memberi insentif ke perekonomian. Jadi kepentingan saya melihat data yang akurat, bukan data yang abal-abal. Oke, next. Ini kita lihat asumsi ekonomi makro dibanding ininya. Realisasi dibanding ininya. Pertumbuhan ekonomi 5,4, terakhir 5,61, inflasi 2,5, 3,08 ya. Itu sampai Mei plus minus 1 ini BI ya. Rupiah sampai sekarang adalah year to date 17,057 itu aktualnya
rata-rata ya. APBN-nya 16.500. Ini yang jadi pertanyaan orang kan. Kenapa kalau rupiah melemah APBN-nya udah dikoreksi terus dong? Enggak, waktu kita exercise sebelumnya yang waktu exercise harga BBM itu rupiahnya sudah di level yang cukup tinggi. Jadi saya tahu harus adjust lagi apa enggak. Dengan level yang sekarang saya masih belum harus adjust. Terus yield SBN 10 tahun di 6,9, sekarang berapa? 6,67, end of periodnya rata-ratanya 6,48. Wah, Pak Minto untung ya? Untung Pak Minto mana? Yield 10 tahun gimana sekarang? Berapa? 6,8. Prim, kenapa bisa begitu Prim? Sebelumnya berapa? Nah, ini lemah, signifikan, naik signifikan. Oh, kemarin berapa? Sebelumnya? Naik 10 basis point ya? Itu kalau itu emang ada tekanan, tapi masih relatif terkendali, hanya 10 basis point, nggak semenakutkan pasar saham kita ya. Jadi Pak Minto dan Pak Prima cukup berhasil menjaga stabilitas bond market kita. Harga minyak mentah sampai sekarang masih 91,9 ya. Kan kita udah hitung dengan asumsi $100 sepanjang tahun. Jadi kalau kata Pak Swa, kalau dari sini sampai akhir tahun rata-rata $100, di sini baru 95-an. Jadi saya nggak usah ngerubah apa-apa di perhitungan yang sebelumnya karena sudah kita asumsikan $100 per barrel. Lifting minyak lebih rendah, udah setengah tahun ya. Jadi udah bagus, jadi udah kita hitung. Lifting minyak agak turun sedikit, nanti akan ditingkatkan, kata Pak Bale. Lifting gas juga nggak terlalu jauh dari targetnya. Jadi asumsinya dinamis, tapi nggak terlalu jauh dari hitungan yang kita punya sekarang yang terakhir ya. Next. Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026. Ini terus menunjukkan tren positif. Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1%. Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1%. Bea cukai naik 0,7 sudah positif 2 bulan berturut-turut, nanti akan naik lagi lebih bagus. PNBP naiknya 19,9%. Anda bandingkan tahun lalu di bulan yang sama tuh pajak negatif 11,3%. Cukai positif ya tapi ya. PNBP negatif 33,2%. Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak.